hanya orang-orang yang diistimewakan. Maka Nabi mengatakan yang dimaksud dengan taman surga hilaqud dzikir, perkumpulan yang mengingat Allah. Dalam riwayat adalah perkumpulan yang di dalamnya dipelajari akan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan kita malam ini semuanya lengkap hadirin. Zikirnya iya, sholawatnya iya, dan ilmu nabinya pun ada. Semua terkumpul di dalam perkumpulan semacam ini. Maka jika orang hidup di dunia selalu berada di dalam taman surga, apakah mungkin di akhirat tidak akan masuk surga? Sedangkan di dunia setiap minggu di dalam taman surga, bahkan ada yang setiap malam duduk di dalam taman surga. Apakah mungkin nanti di akhirat terharamkan dari kemuliaan surga? Sedangkan di dunia saja hatinya, jiwanya, dan sanubarinya senantiasa dituntun oleh Allah untuk hadir di dalam taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya guru mulia Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau pernah mengatakan dalam salah satu ucapannya, jika kita ingin mengetahui di mana tempat kita nanti di akhirat, kalau kita ingin tahu di mana nanti kita di akhirat, karena di akhirat itu hanya ada dua perkumpulan hadirin. Di padang mahsyar hanya ada dua kelompok. Satu kelompok yang berada tepat di bawah matahari dan matahari hanya sekilan dari kepalanya. Mereka berdiri kepanasan karena panasnya matahari selama 50 alfasanah, 50.000 tahun. Dan ada sekelompok yang mulia, sekelompok yang akan masuk ke dalam surga di belakang Sayyidina Muhammad. Mereka tidak kepanasan, tidak kelelahan, tidak kelaparan, dan tidak berdiri selama 50.000 tahun, tapi mereka berada di bawah naungan arsy-Nya Allah. Mereka duduk bersama, berkumpul dengan siapa? Para anbiya dan mursalin. Mereka duduk bersama sebagaimana kita sekarang duduk bersama. Mereka duduk dengan para awliya dan salihin. Dan bahkan mereka dihidangkan akan hidangan surga. Mereka berada di bawah naungan arsy-Nya Allah hanya setengah hari, tidak sampai 50.000 tahun. Setelah selesai setengah hari, mereka duduk bersama, berbincang dan menikmati untuk memandang wajah Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dipanggillah mereka untuk bangkit bersama, berdiri masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di padang mahsyar hanya ada dua jenis kelompok dan perkumpulan. Kata Al-Habib Umar, kalau kita ingin tahu nanti kita di padang mahsyar di mana duduknya, di mana kumpulnya, dengan siapa kita bertemu dan bersama, kata beliau, lihat ketika di dunia senang duduknya sama siapa, kumpulnya sama siapa, bersama siapa. Kalau ketika di dunia senangnya zikir dengan para ahli zikir, di dunia senang sholawat, senantiasa menyebut nama Sayyidina Muhammad, di dunianya tidak mau jauh dari ulama, di dunia tidak mau jauh dari salihin, di dunia senantiasa mendekatkan dirinya dengan para ulama dan salihin yang membuat mereka ingat kepada Allah dan kekasihnya Sayyidina Muhammad. Kalau di dunia senangnya kumpul kayak kita ini, maka insya Allah dengan syafaat Nabi Muhammad kita akan bersama kelak di yaumil qiyamah dengan Rasulullah. Amin. Inilah yang kita harapkan hadirin. Tidak ada yang kita inginkan dengan hadirnya kita di tempat ini urusan uang, tidak ada. Tidak ada orang yang hadir di tempat ini yang diinginkan urusan tahta dan kekuasaan, tidak. Semua yang hadir di sini terus terang. Tadi ketika saya datang ke sini, ulun di sini ada bahasa Banjar lah. Karena kada semuaan pinanya paham bahasa Banjar. Saya nggak pakai bahasa Banjar karena sebagian nggak paham. Nanti orang ketawa ikut ketawa, ditanya apa nggak paham. Terus terang, saya ketika hadir ke sini melihat betapa banyak orang yang hatinya suci dan bersih. Orang yang di dalam hatinya tidak ada kecuali cinta, bukan hinaan. Inilah jalan kita hadirin, jalan ahli sunnah wal jamaah.
Jalan yang diajarkan oleh guru-guru kita adalah jalan cinta, bukan jalan hinaan. Jalan kemuliaan, bukan jalan mencaci maki ataupun menghina seseorang. Setiap yang hadir di sini saya lihat, masya Allah, orang akhlaknya baik, budi pekertinya baik, dan insya Allah semua yang hadir ini adalah ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berkumpul di tempat ini hadirin melainkan karena satu sebab, yaitu mahabbah, kecintaan. Kita cinta dengan para ulama salihin yang akan menyampaikan cinta kita kepada Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Muhammad. Kita duduk di tempat ini karena cinta kepada Nabi, dan cintanya kita kepada Rasulullah itulah yang kita harapkan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita ingin selamat dunia maupun akhirat, kalau cuman dengan modal sholat kita, kita semua tahu masing-masing bagaimana sholat kita. Kalau kita berharap selamat di akhirat dengan modal zikir kita, kita tahu berapa banyak sih zikir yang kita baca. Kalau kita ingin selamat dengan modal Al-Quran yang kita baca, kita tahu sendiri terkadang Al-Quran dibaca setahun sekali, bulan Ramadan itu pun gak habis dibaca hadir. Tapi yang kita harapkan semoga dengan modal kecintaan kita kepada Rasulullah, melalui para kekasih-kekasih Rasulullah, inilah yang membuat kita terkumpul dengan Nabi Muhammad kelak di surga Firdaus al-A'la. Dalam satu riwayat, seorang Arabi, seorang Badui datang ke hadapan Rasulullah dan Rasulullah sedang berkhutbah. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Ini orang sudah tahu Nabi sedang khutbah, Nabi sedang menyampaikan nasihat kepada para sahabat, masih sempat-sempatnya bertanya seperti itu. Tapi hadirin, sebagian ahli hadis mengatakan dia tidak mampu menahan pertanyaan itu karena pertanyaan ini sangatlah penting untuknya. Dia bertanya, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Dia bertanya akan sesuatu keadaan yang membuat semua manusia lupa dengan orang yang dicintainya. Hari kiamat kalau terjadi hadirin, siapapun yang kita cinta tidak akan kita pedulikan. Kenapa? Karena ketika hari kiamat yang kita pikirkan hanya nasib kita selamat atau tidak. Dia bertanya kepada sesuatu yang mendatangkan rasa takut yang luar biasa. Mata